ilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Bertemu dengan saya Muhammad Taufik Hidayat, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Kebumen. Pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan observasi dengan beliau Ibu Selviana, guru kelas 5 dari SDN Negeri 2 Kabupaten Kebumen. Selamat pagi Bu Selvi. Selamat pagi Pak Taufik. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Selvi? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah nggih. Saya senang mendengarnya kabar dari Bu Selvi hari ini. Baik Bu Selvi, saya hanya ingin ngobrol-ngobrol sebentar dengan Bu Selvi hubungannya dengan pra-observasi yang akan kita laksanakan besok Bu Selvi. Baik Bu Selvi, sebelum melaksanakan observasi, nanti saya akan sedikit bertanya kepada Bu Selvi. Pelajaran apa ya Bu Selvi kira-kira besok yang akan disampaikan kepada anak-anak? Ya, untuk pelajaran yang akan saya sampaikan ke anak-anak besok itu IPAS Pak. Oh, gitu. IPAS nggih, ilmu pengetahuan alam dan sosial nggih, pelajaran baru nggih. Kemudian apa tujuan dari pembelajaran nanti yang Ibu sampaikan kepada anak-anak? Nah, untuk materi pembelajarannya kan yang saya ambil ini tentang bagian mata, fungsi serta gangguannya Pak. Nah, jadi tujuan yang saya harapkan itu nanti setelah pembelajaran siswa bisa mengetahui apa saja bagian dari mata, terus fungsinya untuk apa, dan juga gangguan-gangguan mata itu apa saja gitu Pak. Oh, ini tentang bagian mata nih Bu Selvi. Kemudian dari pembelajaran nanti itu Ibu Selvi akan mengembangkan potensi apa nih Bu Selvi? Untuk yang saya kembangkan tentunya kompetensi pengetahuan dan juga keterampilannya Pak. Oh, okay. Bagus sekali Bu Selvi. Kemudian untuk mencapai itu nanti kira-kira apa rancangan strategi pembelajaran yang akan Ibu laksanakan? Ya, untuk pembelajarannya saya menggunakan pendekatan CRT ya Pak untuk unsur budaya, dan untuk pembelajarannya juga saya menggunakan problem based learning Pak. Jadi berdasarkan masalah gitu. Bagus, baik sekali strategi yang Ibu akan laksanakan. Baik Bu Selvi, kemudian kan dalam pembelajaran itu kan ada media atau sumber belajar. Nah, kira-kira nanti apa yang akan Ibu gunakan? Untuk sumber belajarnya tentu dari buku siswa dan juga buku guru ya Pak. Nah, untuk media yang saya gunakan ada PowerPoint, terus ada juga video. Saya ambilkan dari YouTube ya Pak, memanfaatkan internet ya. Iya. Terus saya juga menggunakan, kalau anak-anak kan suka bermain ya Pak. Jadi di pembelajaran saya sisihkan Educa Play, jadi seperti kuis. Nah, isinya nanti terkait dengan pembelajaran. Ya, sangat luar biasa Ibu, dengan teknologi zaman sekarang kita berusaha untuk memanfaatkannya gitu. Kemudian ini pelaksanaan pembelajarannya kira-kira kapan ini Bu Selvi? Untuk rencana saya akan melaksanakannya minggu depan. Minggu depan gitu. Kemudian kira-kira apa yang Ibu dapatkan ini dari ngobrol sebentar ini Bu Selvi sebelum saya melaksanakan observasi dengan panjenengan? Ya, tentunya saya lebih untuk persiapannya ya Pak, bisa mempersiapkan lebih matang bagaimana nanti melaksanakan pembelajaran, dan juga bisa sharing sama Bapak terkait dengan bagaimana menyusun modul yang baik dan nanti pelaksanaan pembelajaran yang baik itu seperti apa. Mungkin nanti kita panjenengan ketika saya observasi nilai rasa gugup dan sebagainya dengan percakapan seperti ini sudah sedikit berkurang. Betul. Ya itu. Baik Bu Selvi, semoga besok dalam observasi kita berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun Bu. Nah, kemudian ini Bu Selvi, ini terima kasih sekali kita sudah bercakap-cakap walaupun sebentar tentang pra-observasi yang besok akan kita laksanakan. Baik Bu Selvi, akhir dari percakapan ini semoga kita selalu diberi kesehatan. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya setelah melaksanakan observasi pasca observasi. Terima kasih. Baik Bu Selvi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
harus bisa menyebutkan bagian mata itu ada apa saja ya, terus fungsinya buat apa saja ya. Nah, terus yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan contoh dari gangguan pada mata. Selanjutnya, peserta didik dapat memberikan contoh bagaimana cara menjaga kesehatan mata. Ya, ini yang diharapkan setelah pembelajaran selesai adalah tujuan-tujuan ini dapat tercapai. Bisa ya? Bisa. Nah, mari kita belajar bersama. Coba sebelumnya, di sini Bu Guru ada sebuah berita permasalahan mengenai gangguan mata. Silakan diperhatikan dulu ya. Gangguan mata. Fadilah tak pernah menyangka, seringnya berada Fadilah tak pernah menyangka, seringnya berada di depan layar komputer dan gadget sejak beberapa bulan terakhir, menuju ke meja operasi mata pertengahan Juli nanti. Ia pun terpaksa menunda untuk mencari kerja pasca lulus kuliah. Gangguan pada kedua mata gadis 22 tahun ini memang sudah dirasakan sejak mengerjakan skripsi. Terlalu lama di depan laptop dan handphone membuat matanya perih dan bengkak. Jadi bulan akhir saya ini standarnya sudah mulai dikurangi karena di saya tuh kayak ada putih-putih berkabut, jadi film dia kabur. Setelah ini saya juga mengalami pusing. Di dunia kesehatan mata, gejala yang dialami Fadila biasa dikenal dengan Computer Vision Syndrome atau CVS. Sindrom ini merupakan kumpulan gejala yang berhubungan dengan gangguan mata akibat penggunaan perangkat elektronik berbasis komputer seperti laptop, desktop, handphone, dan tablet. Gejala yang biasa menyertai CVS adalah lelah dan pegal pada mata, penglihatan menjadi kabur atau ganda, mata terasa berpasir, memerah, kering dan terasa panas, bahkan bisa disertai sakit kepala dan pegal pada leher dan pundak. Menurut dokter spesialis mata, selain mengganggu produktivitas bekerja penderitanya, pemakaian lensa kontak yang terlalu lama dan penderita kencing manis mampu memperburuk gangguan pada mata. Misalnya salah satunya pakai lensa kontak misalnya, terus mata juga tambah sering, itu risiko infeksinya akan meningkat. Terus kedua misalnya pasiennya ada kencing manis itu bikin gangguan saraf perifer termasuk di permukaan mata. Itu kalau misalnya dia punya kencing manis yang sudah dalam jangka waktu lama, itu bisa menginduksi mata kering juga. Nanti ditambah lagi dengan Computer Vision Syndrome, nanti dia akan jadi kering lagi. Jadi sebenarnya Computer Vision Syndrome-nya sih sebenarnya nggak menyebabkan kebutaan, tapi dia bisa menyumbang keberatan penyakit, makin beratnya penyakit pada orang-orang yang sudah menderita penyakit tertentu. Terlalu fokus menatap layar komputer membuat frekuensi mata untuk berkali berkurang dari normal 20 kali per menit menjadi hanya 5 kali per menit. Hal ini membuat mata menjadi lebih kering dan mudah iritasi. Jadi, apa yang terjadi pada anak tersebut? Tadi orangnya kenapa? Bisa sakit mata. Ya, keseringan menatap layar HP maupun komputer. Terus, bagaimana kondisi mata anak tersebut sekarang? Bagaimana orang tersebut kondisinya? Apakah dapat melihat dengan jelas? Tidak. Mengalami gangguan ya. Kira-kira bagian mata mana yang mengalami gangguan atau kerusakan tadi? Keduanya di bagian korneanya ya, ada yang mengalami gangguan. Nah itu makanya kalian kan masih belajar, jangan terlalu kelamaan bermain gadget karena efeknya apa? Efeknya sangat amat berbahaya bagi mata kalau terlalu sering. Kan harusnya mata itu berkedip sering ya, tapi ketika kamu lihat HP berkedipnya jarang kan, kayak melototin HP terus apalagi yang main game online
Terus di bagian dalam ini adalah bagian dalam mata, ada kornea, ada iris, ada pupil dan lain sebagainya. Nah selanjutnya ini adalah bagian mata dan fungsinya. bagian mata dan fungsinya. Mata dikenal juga sebagai indera penglihatan. Berikut beberapa fungsi bagian mata yang tampak dari luar. Pertama, alis mata. Alis berfungsi menahan air keringat atau air yang jatuh dari kening atau dahi agar tidak masuk ke dalam mata. Yang kedua, bulu mata. Bulu mata berfungsi untuk menjaga mata dari masuknya benda-benda asing berukuran kecil seperti debu atau pasir. Lalu ada kelopak mata. Kelopak mata berfungsi untuk menjaga bola mata dari masuknya benda asing dari luar mata seperti debu, goresan, pasir, atau asap. Mari kita belajar bagian-bagian mata lainnya. Yang pertama, otot mata. Bagian mata yang bagian dalamnya ya. Otot mata berfungsi untuk menggerakkan bola mata sehingga bola mata dapat bergerak ke segala arah. Lalu ada sklera. Sklera merupakan bagian terluar bola mata yang berwarna putih. Tekstur sklera keras. Sklera berfungsi untuk mempertahankan bentuk bola mata serta melindungi bagian mata yang lebih dalam. Ada kornea. Bagian sklera yang berwarna kuning dan transparan disebut kornea. Lapisan kornea bersifat tembus cahaya. Melalui kornea kita bisa melihat bagian mata pupil dan iris. Kornea berfungsi sebagai penerima cahaya dan meneruskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Ada iris. Iris merupakan bagian yang berwarna pada bola mata. Nah, itu adalah iris. Iris berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Ketika ada cahaya yang terang, iris akan sedikit menutupi pupil sehingga pupil akan mengecil. Ketika ada cahaya yang redup atau gelap, iris akan banyak menutupi pupil sehingga pupil akan membesar. Seperti pada gambar di samping. Mari kita lanjutkan ke bagian mata selanjutnya, yaitu pupil. Pupil berada di tengah iris. Pupil bekerja sama dengan iris untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Pupil juga berfungsi sebagai jalur masuk cahaya masuk ke lensa mata. Pupil akan mengecil jika terkena cahaya yang terang dan akan membesar jika terkena cahaya yang gelap. Selanjutnya ada lensa mata. Lensa mata merupakan bagian yang lunak dan transparan. Lensa mata berfungsi untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya yang masuk dari pupil agar cahaya jatuh tepat pada retina. Sekarang retina. Retina adalah lapisan tipis yang peka terhadap cahaya. Posisi retina berada pada bagian mata yang paling dalam. Retina berfungsi sebagai tempat jatuhnya cahaya dan sebagai tempat membentukkan bayangan cahaya. Jadi retina berfungsi untuk menangkap cahaya yang masuk ke dalam mata. Kemudian ada yang dinamakan saraf optik. Saraf optik adalah bagian yang mengantarkan bayangan dari retina, sehingga otak kita bisa mengartikan nama atau arti bayangan tersebut. Saraf optik berfungsi untuk meneruskan stimulus ke otak sehingga kita dapat melihat.
kelainan pada mata. Yang pertama, miopi. Miopi atau rabun jauh dikenal juga dengan istilah mata minus. Miopi adalah gangguan penglihatan yang menyebabkan penderitanya tidak dapat melihat suatu objek dari jarak jauh. Nah, seperti kalian lihat pada gambar, bayangan tidak jatuh tepat pada retina, namun jatuh di depan retina, sehingga penderitanya tidak dapat melihat benda secara jelas. Penderita rabun jauh dapat ditolong dengan kacamata berlensa negatif atau terung. Yang kedua, hipermetropi. Hipermetropi atau rabun dekat dikenal juga dengan istilah mata plus. Hipermetropi adalah gangguan penglihatan yang menyebabkan penderitanya tidak dapat melihat suatu objek dari jarak dekat. Nah, seperti kalian lihat pada gambar, bayangannya tidak tepat jatuh pada retina, namun di belakang retina. Penderita rabun dekat perlu menggunakan kacamata berlensa cembung atau plus. Lensa cembung dapat membantu memperpendek bayangan sehingga jatuh tepat di retina. Yang ketiga, astigmatisme. Astigmatisme dikenal juga dengan istilah mata silinder. Gangguan penglihatan ini terjadi karena adanya kelainan pada kelengkungan kornea atau lensa. Penderita astigmatisme tidak mampu untuk melihat garis lurus. Selanjutnya, buta warna. Buta warna adalah kondisi yang terjadi ketika seseorang tidak mampu melihat perbedaan di antara warna-warna tertentu. Kondisi ini biasanya diwariskan dari keluarga. Sebagian besar penderita buta warna tidak dapat membedakan antara beberapa warna merah dan hijau. Sebagian lainnya kesulitan membedakan warna kuning maupun biru. Yang kelima, katarak. Katarak adalah suatu kondisi di mana lensa mata berubah menjadi keruh dan penglihatan jadi suram atau jendela yang tertutup. Katarak hanya dapat diobati dengan cara dilakukan operasi. Lensa yang mengalami kekeruhan akan diambil dan diganti dengan lensa plastik. Yang terakhir ada presbiopi. Presbiopi adalah hilangnya kemampuan mata untuk melihat objek dalam jarak dekat secara bertahap seiring usia tua. Ini adalah mata memang dan ini adalah mata presbiopi. Mari kita ke materi cara menjaga mata. Cara menjaga mata diantaranya praktikkan posisi membaca yang baik di tempat penerangan yang cukup. Hindari paparan sinar matahari berlebih atau lindungi mata dengan menggunakan kacamata hitam ketika berada di luar. Memeriksakan kondisi mata secara berkala. Terapkan pola makan yang sehat dengan memakan buah-buahan dan sayuran hijau yang mengandung antioksidan serta vitamin. Memakai pelindung mata aktivitas yang mungkin memicu cedera mata, misalnya melihat atau menulis. Dan gunakan kacamata atau lensa kontak sesuai dengan resep dari dokter. Pilihlah klinik mata atau optik yang terpercaya agar lebih terjamin keamanan. Mari kita ingat kembali nama bagian mata. Ada 8 nomor. Silakan kalian kembali ya. Siap untuk menyambungkan. Baik, yang pertama adalah mata. Yang kedua, yang ketiga, kornea. Yang keempat, pupil. Yang kelima, iris. Yang keenam, lensa mata. Yang ketujuh, retina. Dan yang terakhir, saraf optik. Semoga kalian bisa menjawab semuanya dengan benar. Bagian Ditulis dulu, buku catatannya dibuka, ditulis dulu
bagian mata dan fungsinya. Bagian mata dan fungsinya. Seperti tadi ya, ini yang dibalik. Iris sama. Nah, nanti kamu paham gambarnya, terus nanti kalau disuruh menyebutkan, bagian mata bisa menjelaskan. Ini ditulis dulu boleh, mata bagian luar dan juga mata bagian dalam. Tulis dulu. Sekarang tanggal 14 ya. 14 Oktober. Tulis bagian-bagian mata bagian dalam dan mata bagian luar.
kayak siripnya itu ditumbuk, kalau nggak direbus terus airnya buat tetes mata, buat tetes mata. Itu katanya begitu. Terus untuk faktanya, saya ini belum terbukti secara medis selain itu pengolahan dalam sirih yang kurang tepat dikhawatirkan bisa menyebabkan peradangan pada mata bayi dan juga bayi. Kalau pemanfaatannya tidak baik, misalkan pengolahan daun sirih itu kurang bersih, kan otomatis bisa kotorannya bisa masuk ke mata dan malah bisa melukai mata.
Jangan takut Jangan sama. takut salah, nggak apa-apa, kan namanya belajar. Boleh. Gimana Pak? Aku bantu Bu. Aku bantu. Aku bantu. Aku bantu. Oh iya. Masih kamu mau? Terus aku bisa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di siang hari ini bersama saya Muhammad Taufik Hidayah, CGP Angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Kami dibersertai oleh Bapak Hasan Bukhari sebagai pengajar praktek kami, kemudian beliau Ibu Selviana SPD selaku observasi yang telah kami lakukan, yaitu sebagai guru kelas 5 di SDN Negeri 2 Sidomoro. Baik, pada kesempatan hari ini selamat siang Bu Selvi. Selamat siang Pak Novi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Selvi? Alhamdulillah sehat. Sehat nggih? Begini Bu Selvi, di kesempatan ini kita akan mengobrol tentang kegiatan pasca observasi yang sudah kita laksanakan kemarin nggih. Siap nggih Bu Selvi nggih? Mohon maaf ini minta waktunya sebentar nggih. Bagaimana kemarin perasaan Bu Selvi ketika mengajar di kelas? Iya, perasaan mengajar di kelas ya tentunya senang ya Pak, karena alhamdulillah pembelajaran bisa sesuai dengan apa yang sudah saya rancang, dengan modul ajar yang sudah saya rancang, dan juga antusias peserta didiknya juga sudah lumayan, meskipun ya masih ada beberapa anak yang masih belum bisa mengikuti pembelajaran dengan tertib. Ya, luar biasa sekali Bu Selvi. Kemarin Bu Selvi mengajar pelajaran apa ya? Ilmu pengetahuan alam dan sosial, babnya di yang bagian mata dan fungsinya serta gangguan mata. Oh, tentang mata dan fungsinya gitu. Kemudian Bu Selvi bisa jelaskan ketika Ibu Selvi mengajar itu fokusnya ke kemarin ke apa nih? Fokusnya gitu. Dalam pembelajaran kemarin saya kan menggunakan model pembelajaran PBL Pak, problem based learning, jadi berdasarkan oleh masalah. Nah, jadi fokusnya itu saya memberikan permasalahan dulu, contoh permasalahan kepada siswa terkait dengan gangguan penglihatan pada manusia. Nah, jadi nanti dari maksudnya tujuan saya itu dari melihat videonya itu siswa bisa tahu, oh ini gangguan mata itu ada seperti ini. Nah itu terus dari situ nanti menuju ke bagian mata, kira-kira yang mana ya yang rusak. Nah nanti belajar ke bagian mata dan juga fungsinya gitu Pak. Ya, kemarin sempat lihat videonya juga sangat menarik ya Bu Selvi. Nah ini kemudian Bu Selvi, kemudian apa yang Ibu lakukan menurut Bu Selvi yang sudah ideal kemarin? Yang sudah ideal, tentunya saya berusaha mengakomodasi seluruh gaya belajar peserta didik Pak. Makanya saya ada video pembelajaran, ada juga yang menggunakan penjelasan secara langsung atau ceramah, dan juga ada penugasan. Nah selain itu saya juga memberikan game untuk quiz, jadi ada game. Saya menggunakan aplikasinya itu Gameplay. Nah itu untuk menarik, sebenarnya untuk menarik antusias peserta didik sih Pak. Jadi kan mereka tertarik, biasa kan sama anak-anak suka untuk permainan. Nah itu selingi dari pembelajaran, selain kalau mendengarkan terus kan pastinya jenuh ya Pak. Jadi harus ada activity-nya gitu. Ya, memang kemarin sempat lihat ketika mengikuti EduPlay itu ya, murid-murid panjenengan memang luar biasa semangat sampai minta diulang lagi nih. Iya, nah kemudian kira-kira ini menurut Bu Selvi sekarang keberhasilan Bu Selvi itu kira-kira menunjukkan kalau di skala 1 sampai dengan 10 di angka berapa nggih? 1 sampai 10 berdasarkan hasil evaluasi ya Pak, efek dan efek saya sendiri mungkin baru 7 sih Pak, karena juga masih ada kan anak yang kadang tidak diperhatikan, terus juga masih
mungkin saya menjelaskan atau memberikan video pembelajarannya itu kurang spesifik atau gimana, menurut saya itu masih sekitaran 7 Pak, belum bisa sempurna lah. Tapi mungkin kan nanti ada suatu harapan, kira-kira harapannya sampai di angka berapa? Ya tentu saja kalau harapan kita boleh kan Pak berharap Boleh, tinggi ya. harapan itu dari setinggi ini. Kalau harapan ya bisa 9 atau 9 lebih lah Pak, kalau dari skala 1 sampai 10, dalam artian nanti pembelajaran bisa berjalan lancar, anak-anak juga antusias, serta hasil evaluasinya itu bagus-bagus gitu ya. Luar biasa nih, dengan 9 tadi nanti kan Ibu Selvi akan tentunya dengan hal seperti itu akan ada yang diharapkan dari Bu Selvi. Kira-kira apa yang Bu Selvi harapkan dari Bu Selvi? Ya, untuk kedepannya berarti ya Pak. Untuk kedepannya ya saya berusaha untuk dari saya sendiri tentunya menambah wawasan ataupun sharing dengan yang lain gitu, menimba ilmu. Kalau anak-anak ya saya berusaha menerapkan teknologi tadi kan Pak, kalau Yeah. Yoga Play itu masuknya ke penerapan teknologi. Jadi saya berusaha mengajarkan anak untuk bisa paham dengan teknologi juga selain mata pelajaran gitu. Jadi saya menggunakan teknologi tersebut untuk di dalam pembelajaran. Terima kasih Bu Selvi dengan apa namanya yang sudah tadi sampaikan. Izinkan saya menyampaikan catatan sedikit ini Bu Selvi. Memang suasana kelas di waktu kelasnya Bu Selvi ajarkan itu kelihatan sangat berbeda. Terlihat anaknya penuh semangat, kemudian termotivasi, murid-muridnya juga sangat antusias mengikuti pembelajaran. Kemudian pada awal pertemuan saya juga melihat apresiasi dari Bu Selvi dengan secara umum untuk semua murid telah menjelaskan konsep secara baik, kemudian diterangkan dengan contoh-contoh, dengan memutar video itu catatan dari saya. Demikian itu Bu Selvi. Nah kemudian Bu Selvi di awal tadi Bu Selvi telah memberikan refleksi sendiri. Jadi apa rencana tindak lanjutnya Bu Selvi? Tindak lanjutnya untuk kedepannya berdasarkan kemarin ya Pak, kita lihat dari pengalaman kemarin, kemungkinan saya akan lebih menggali kemampuan saya lagi, bagaimana untuk bisa mengajar dengan baik, yang tentunya berpusat pada peserta didik. Nah jadi tidak dominan di gurunya yang terus menerus menjelaskan, tapi juga anak bisa berperan aktif dalam mengikuti pembelajaran dan juga bisa menggunakan media yang anak itu langsung ikut serta menggunakan media tersebut gitu Pak. Ya luar biasa Bu Selvi, semoga nanti bisa terlaksana dari apa yang akan ditindaklanjuti sama Bu Selvi. Kemudian kapan ini strategi yang akan dijalankan oleh Bu Selvi? Strategi ini karena setiap hari melaksanakan pembelajaran ya Pak, jadi ya sebisa mungkin dilaksanakan segera mungkin lah, diterapkan setiap harinya. Akan lebih baik gitu. Diusahakan bisa seperti itu. Ya demikian Bu Selvi apa yang kita obrolkan pada siang hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi saya, juga bermanfaat di panjenengan. Intinya untuk memberikan layanan yang terbaik kepada didik kami. Terima kasih sekali nih. Akhirnya kita akhiri percakapan hari ini dengan terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.